reframe. Reframe itu ya kita ngasih frame baru. Kita berhadapan dengan masalah itu kita melihatnya bukan, wah ini menjatuhkan, ini enggak. Kita membacanya, ini peluang untuk saya tumbuh. Ini peluang untuk nambah pengalaman. Ini peluang untuk latihan berani. Ini peluang. Ini reframing namanya. Ini kunci kedua. Pikiran kita nanti jadi sumbernya ketenangan hidup. Gimana sih caranya mengembangkan resiliensi? Saya mencatat setidaknya ada 8 cara untuk mengembangkan resiliensi. Yang pertama, tentu saja apapun yang berhubungan dengan self-improvement, perbaikan diri, itu harus diawali dari self-awareness. Mengenali diri kita sendiri. Ya enggak mungkinlah kita bisa bertahan tanpa mengenali diri kita. Jadi diawali self-awareness. Emosi-emosi kita, pola pikir kita, kelemahan-kelebihan kita. Ayo kita kenali. Tanpa kita kenal diri kita, ya bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi zaman yang tadi tidak pasti, chaos dan lain sebagainya. Jadi syarat pertama adalah membangun kesadaran diri, sadari. Saya tidak tahu dalam sehari-hari sejauh mana kalian hidup dengan sadar. Keputusan-keputusanmu hasil renungan yang matang, tidak sekedar ikut arus. Jadi sadari dirimu, sadari setiap keputusanmu dengan dasar mengenali emosi, pola berpikir, kelemahan dan kelebihanmu. Kalau sudah sadar, terus yang kedua mengelola pikiran. Ini uraian panjangnya boleh kembali ke sesi mindset dulu. Kita ada ngaji filsafat tema mindset. Misalnya gini, mengelola pikiran itu. Self-talk kita, mari ngambil self-talk yang positif, jangan yang negatif. Jadi self-talk positif itu apa? Pernyataan kita untuk diri kita sendiri. Aku sebenarnya bisa kok. Mungkin kemarin kurang tekun saja, besok aku akan lebih tekun. Ini lebih positif daripada kalian bilang, aku gagal, memang aku ini ndak cakep, aku ini ndak. Ini self-talk negatif. Bikin self-talk positif. Kalian nembak ditolak yo. Biasa hidup itu ada diterima, ada ditolak. Sebenarnya dia ndak sadar saja sih nolak saya misalnya gitu. Dia ndak tahu istimewanya saya gitu. Istimewanya saya itu ditolak tapi tetap wah gitu. Kayak pokoknya kamu ngomong dengan dirimu yang positif saja. Seandainya ada kelemahan, bahasakan itu sebagai tantangan. Bukan kelemahan yang menjatuhkan kita. Terus reframe itu ya kita ngasih frame baru. Kita berhadapan dengan masalah itu kita melihatnya bukan, wah ini menjatuhkan, ini enggak. Kita membacanya, ini peluang untuk saya tumbuh. Ini peluang untuk nambah pengalaman. Ini peluang untuk latihan berani. Ini peluang. Ini reframing namanya. Jadi ini berhubungan dengan mengelola pikiran. Kemudian latihan menerima hal-hal yang di luar kendali dan mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Ini sama ya, di Stoik juga ada banyak pandangan itu. Jadi ini kunci kedua. Pikiran kita nanti jadi sumbernya ketenangan hidup. Yang ketiga, ya kalau ini niscaya ya, kesehatan fisik.
Ya tetap kalian harus sehat. Sejernih apapun pikiranmu, kalau tidak sehat, ya lemes. Tidak ada gunanya. Pikiranmu tinggi-tinggi kalau kamu sakit. Gaya hidupmu yang sehat. Kemudian kuatkan jaringan sosial. Nyari circle yang mendukung. Jangan circle yang toksik. Nanti mungkin minggu ketiga ya, bulan ini kita membahas support system. Antara lain jaringan sosial yang mendukung. Penting adanya teman, jangan gaya kita itu tidak mungkin hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Akan selalu ada kepentinganmu dengan orang lain. Bahkan misalnya kajian kayak gini tuh, kamu Pak, saya datang sendirian kok Pak, duduk sendirian, tidak butuh anu lain. Bayangkan kalau lingkunganmu tidak support, misalnya beberapa ada yang seneng sandal-sandal yang bagus terus sandalmu hilang, itu kan tidak bisa, kamu tidak ada hubungan dengan yang akan selalu ada hubunganmu dengan orang lain. Seintrovert apapun dirimu, emangnya kamu tidak pakai baju? Bajumu itu apa ya? Kamu nanam kapas sendiri, kamu memintal sendiri, bikin kain sendiri kan? Ya tidak. Kemudian ngaji saat ini yo, kamu butuh takmir yang nyiapin kopi, yang nyiapin tempat, ya tidak bisa kita sendirian. Support system penting. Maka membangun resiliensi juga perlu jaringan sosial yang mendukung. Kemudian tentu saja spiritualitas bisa menguatkan resiliensi. Sabar, tawakal itu menguatkan sudah. Kemudian belajar dari kegagalan. Setiap kali gagal, coba kalian tanya, aku bisa belajar apa dari sini? Apa yang harus saya tingkatkan biar tidak gagal lagi? Jadi kamu malah upgrade setelah gagal. Setiap kali jatuh, jadi modalmu untuk lebih kuat, lebih kokoh. Membangun resiliensi juga, kalian harus berlatih untuk fleksibel dan adaptif. Zaman berubah-ubah, situasi naik turun di luar kontrolmu. Mungkin kamu tidak bisa mengubah situasi, tapi kalian bisa mengontrol, mengendalikan dirimu. Mungkin caramu beraktivitas, caramu bekerja, dan lain sebagainya, sesuaikan dengan kondisi. Jadi orang yang fleksibel, tidak kaku. Nah, kalau kalian tidak kaku, itu lebih mudah menyikapi perubahan-perubahan situasi. Kemudian, mendukung resiliensi juga adalah punyalah harapan tapi yang realistis. Ya, punyalah cita-cita tidak masalah, tapi juga yo jangan berlebihan. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya, tapi yang mungkin. Yang tidak mungkin yo jangan ditarget. Kenapa? Sumbernya stresmu. Sumbernya depresimu. Mimpimu terlalu besar. Nah, ini menguatkan resiliensi. Pada akhirnya nanti saya pakai begini. Jadi itu indikator cara melatih resiliensi ya. Jadi resiliensi itu ada banyak dimensinya. Ada pikiran, emosional, sosial, spiritual, praktis, dan fisik. Yang pikiran itu berarti tadi ya, memahami, memberi makna, melihat dengan frame yang berbeda. Nah, itu pikiran. Berarti kalian cara melatihnya melakukan reframing, latihan menulis jurnal, latihan menulis pelajaran dari setiap kesulitanmu. Itu melatih kemampuan resiliensi kognitifmu.
Kemudian emosinya juga dilatih. Mengendalikan cemas, takut, marah, gimana caranya tenang. Misalnya, itu saya kasih contoh ya, caranya. Biasakan tidak terburu-buru. Kalau emosinya terlalu melonjak-lonjak, pause sebentar. Apa pause itu? Berhenti sebentar. Terlalu senang, atau terlalu sedih, atau terlalu marah, atau terlalu kecewa, itu kan sedalam itu yang kamu rasakan. Coba jangan memutuskan apa-apa dulu, berhenti dulu sebentar. Kalau mengikuti hadis itu kan, kalau kamu marah sedang berdiri, duduklah. Sedang duduk, berbaringlah. Itu maksudnya berhenti dulu. Jangan melakukan apa-apa, jangan memutuskan apa-apa. Ini dalam rangka mengendalikan emosi. Kemudian secara sosial, tadi ya nyari jaringan, nyari teman. Bangun relasi yang tulus, tidak sekedar formalitas. Cari komunitas yang memungkinkan kalian belajar empatik. Bukan komunitas yang hanya nyari seneng-seneng saja, kemampuan sosial skillmu tidak meningkat. Secara spiritual juga begitu ya. Secara spiritual, perbanyak ibadah, zikir, kemudian banyak baca-baca buku filsafat misalnya. Itu kan meningkatkan spiritualitasmu. Paling tidak kan kamu tidak mikir macam-macam. Yang dipikir mau coba buku tidak paham-paham. Itu kalau tidak jadi marah, tidak jadi kecewa. Kamu tuh sumpek baca buku filsafat, Pak, tidak paham-paham saya, Pak. Itu paling tidak teralihkan sebentar. Nah, ini spiritual. Ya kan resiliensimu akan lebih kuat kalau kamu sadar tujuan. Nah, tujuan itu bisa diambil dari filosofi hidupmu atau makna-makna spiritual. Kemudian dari aspek praksis atau tindakan kalian untuk bisa lebih kuat, boleh kok kalian meningkatkan kualitas dirimu. Misalnya kamu latihan digital apa, nambah kemampuan bahasa apa, itu pasti membuatmu lebih tangguh. Semakin kamu nambah skill, semakin kamu hebat, kuat. Kemudian biasakan, ini mendukung resiliensi. Kalian punya target apapun, rencananya jangan hanya satu. Ini plan A, ini plan B, ini plan C. Plan A gagal ya plan B. Plan B gagal ya plan C. A, B, C gagal semua, ganti rencana. Loh, jadi caranya begitu. Karena planmu hanya satu, ya ketika gagal selesai. Nah, itu ya. Oke, dan fisik tentu saja kesehatan. Jadi penting. Terus, ini penghalang-penghalang resiliensi. Kalian yang dengan mental dan mindset seperti ini, kamu tidak akan jadi lebih tangguh. Resiliensi tadi kan ketangguhan. Saya tidak tahu, mungkin kalian pernah mengucapkan kalimat ini. Misalnya kalian bilang, padahal itu jelas-jelas kamu yang gagal. Tapi kamu bilang, itu bukan salahku. Aku ini hanya korban. Dosennya saja yang tidak fair, tidak adil. Teman saya saja yang usil sehingga saya tidak lulus. Kamu selalu nyari kambing hitam, menyalahkan yang lain. Ya kamu tidak jadi kuat. Karena kamu lari dari masalahmu. Jadi, ya kalau memang kalian yang variabel gagalnya, bilang saya yang gagal. Nah, tapi besok akan saya perbaiki kurangnya apa. Atau yang kedua, kalian merasa, wah ini sudah rusak total, tidak mungkin bisa diperbaiki, Pak. Sudahlah. Nah, ini juga pasti kalian tidak akan dapat apa-apa dari kegagalan. Kalian merasa gagal, jatuh sejatuh-jatuhnya. Tidak mungkin bangkit lagi. Apalagi terus kalian bilang, tidak ada gunanya saya berusaha, Pak. Sudah, saya ini memang
Mungkin levelnya cuma segini. Selesai, kalian tidak akan jadi lebih kuat. Atau kalian protes, mengapa harus aku yang gagal? Apa salahku? Apa dosaku? Tiap hari bikin puisi ya. Ya sudah, kamu tidak jadi resilient, kamu tidak jadi tangguh, tidak jadi kuat. Kamu tidak percaya dengan kenyataan hidupmu. Seharusnya tidak terjadi. Ya, itu sama saja, kamu meratap, lari. Dan yang paling sering mungkin kita yang terakhir itu, takdir, Pak, sudah. Sudah takdir itu kamu sudah macet sudah di situ. Ada apa-apa takdir. Ya, coba diingat-ingat kalian semoga tidak ada cara berpikir begini. Karena kalau cara berpikirmu ada di sini, tidak jadi kuat kalian. Tidak jadi resilient. Intinya kalian lari dari masalahmu, tidak mengakui kegagalanmu. Ya sudah, pelajaran dari kegagalan tidak kalian dapat, padahal kenyataannya ya memang kamu gagal. Yuk dilanjutkan, kita filsafatan sebentar. Karena ngaji filsafat, nanti dianggap motivator saya kalau ngomong itu terus ya. Ayo filsafatan ya, kita lihat perspektif-perspektif tentang resiliensi dari tradisi filsafat. Saya perbanyak dari kelompok filosof eksistensial. Sebenarnya saya ingin masuk juga ke stoik dan lain sebagainya, tapi ya sudah terlalu sering kita bicara stoikisme. Nah, kita belajar ya dari para filosof eksistensialis. Yang pertama, Søren Kierkegaard. Dia bilang, hidup ini memang tentu saja diliputi kecemasan, angst, dan paradok. Berarti apa? Resilient itu kita tetap memilih hidup yang otentik meskipun cemas, meskipun paradok, meskipun tidak jelas. Itu kata Kierkegaard. Bahkan nanti dia ada konsep leap of faith, lompatan menuju keimanan. Nah, ini khas orang beriman. Beliau ini kan eksistensialismenya teistik, percaya pada Tuhan. Jadi kecemasan kita, kekhawatiran eksistensial kita justru nanti bouncing back tadi, titik balik untuk kita jadi diri kita sendiri. Untuk kita jadi otentik. Ini Kierkegaard. Kemudian yang kedua ada lagi Nietzsche. Kalau menurut Nietzsche, ya bagi Nietzsche hidup ini memang penderitaan sih. Tapi penderitaan itu hakikatnya gemblengan untuk kita. Membuat kita lebih otentik jadi diri kita sendiri. Kan tadi loh, jatuh bangun kita jadi Superman, luar biasa. Nietzsche ada istilah amor fati. Amor fati itu ya makna letternya mencintai nasibmu, mencintai takdirmu. Jadi ini menarik ya, kalau selama ini kan kita hanya sampai ke level menerima takdirmu. Kalau di Nietzsche malah kita diminta mencintai takdirmu. Orang yang mencintai takdirnya, dia bisa mengiyakan hidupnya. Mengiyakan hidup itu kalau di Nietzsche ya istilahnya ya sachen. Ya sachen itu mengiyakan hidup. Kita tidak pernah berpikir tentang ini, mengiyakan hidup. Buktinya apa? Kita sering sekali mengeluh. Seolah-olah tidak terima kita dengan hidup yang seperti ini. Nah, Nietzsche punya perspektif, mari kita jadi seorang yang mencintai nasibnya, tapi tidak berhenti di situ. Setelah itu, kita kembangkan diri kita
Kita bangkit dari kegagalan, kemudian menjadi diri kita sendiri, menciptakan hidup yang jauh lebih kuat. Itu istilahnya Superman. Nietzsche. Ada lagi Sartre. Terkenal sekali dia bilang, manusia itu bebas, tapi kebebasan itu kutukan. Karena kita bebas, maka kita terpaksa harus tanggung jawab. Ini kayak kutukan. Kalau kita dibikin paket jadi kayak binatang-binatang, kayak apa, itu kan kita tidak diminta tanggung jawab. Tapi karena kita bebas, kita ketemu tanggung jawab. Kucing itu kalau ada minuman diserondol, itu kan kamu tidak terus nuntut kucingnya ke pengadilan, apa-apa kan tidak, ya kucing biasa dia. Tapi kalau adikmu apa siapa yang nyerondol, wah itu kamu marah-marah kamu itu nih. Karena kamu minta dia tanggung jawab, ayo dipel, ayo dibersihkan lagi, karena kamu begitu. Nah, maka kebebasan itu hakikatnya, kata Nietzsche, kutukan sebenarnya. Karena kita bebas, ya kita jadi tanggung jawab. Tapi justru orang yang resiliensinya tinggi adalah orang yang siap mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya. Jadi siap bertanggung jawab apapun pilihan yang dia tetapkan. Nah, ini Sartre. Baik, saya milih ini dan segala resikonya akan saya tanggung. Ini orang yang resiliensinya tinggi. Ada lagi Albert Camus. Dulu pernah kita bahas beliau ya, tentang absurditas. Kalau di Camus memang hidup ini absurd. Jadi tidak seideal yang ada di pikiran kita. Kita hidup ini kan pontang-panting mencari makna. Padahal ya dunia ini diam saja, kita maknai apa? Ya kita maknai apa? Jadi hidup ini seabsurd itu. Apapun bisa kita iyakan, apapun bisa juga kita tidakkan. Nah, nanti kamu kan terkenal dengan mitos Sisyphusnya, bahwa kita itu seperti Sisyphus yang mendorong batu ke atas gunung terus dijatuhkan lagi. Karena dia dihukum begitu. Terus dinaikkan lagi, dijatuhkan lagi, terus begitu. Itu kan kalau kita lihat dari jauh, kasihan ya orang hidup di dunia itu seperti itu terus. Tapi kata kamu, masalahnya bukan pengulangan yang membosankan yang kita melihatnya kasihan. Problemnya adalah orang itu gembira tidak melakukannya. Menikmati tidak ketika dia mendorong batu dan menjatuhkan lagi. Sisyphus itu mendorong batu ke atas gunung, dijatuhkan lagi, tapi dia senang saja. Bisa menikmatinya, meskipun absurd. Nah, dunia ini absurd, tapi justru kebahagiaan kita terletak ketika kita bisa menerima dan menikmati absurditas itu. Kenapa? Karena kalau kita mencari hidup yang tidak absurd, tidak ada. Hidup ini ya hakikatnya memang absurd. Nah, ini khas kamu. Jadi orang yang resiliensinya tinggi adalah orang yang menerima absurditas, bisa menikmatinya. Dan tidak terjatuh pada nihilisme bahwa tidak ada nilai, tidak, dinikmati saja. Jadi, dia tetap serius kayak hidup ini kayak sedalam itu, tidak masalah, dinikmati saja. Padahal itu ya absurd sih. Kalian mengkonsep hidup seideal apapun, jadi ya absurd konsepnya. Tapi kamu bisa menikmatinya, tidak masalah. Nah, itu dulu kita pernah satu sesi dengan kamu. Terakhir Viktor Frankl. Viktor Frankl dia dengan eksistensial maknanya. Jadi resiliensi kalau di Frankl ya tentu saja will to meaning. Manusia itu mengalami kepahitan apapun tetap akan bisa survive karena dia selalu bisa menemukan maknanya.
Di menemukan makna berarti masih ada tujuan hidup yang ingin saya tuju. Itu di Frankl. Makna-makna saya masih harus jadi orang soleh, saya masih harus berguna bagi bangsa dan agama. Ini makna-makna yang kita tempelkan untuk hidup kita, yang membuat kita masih semangat. Itu dicontohkan oleh Frankl, misalnya orang yang ditahan di penjara, itu kan harusnya dia sudah putus asa, tapi dia bisa tetap semangat karena dia punya tujuan. Saya pingin nanti kembali lagi ke keluargaku. Saya pingin nanti saya kalau pulang kerja lagi di sana sini. Ketika masih ada tujuan hidup ini, dia masih punya makna terhadap hidupnya dan terus tidak jadi putus asa. Nah, tadi orang yang jatuh bangun tadi, itu kenapa kok dia bisa bangun lagi? Karena dia punya tujuan. Bayangkan kalau kalian tidak punya tujuan hidup, ya jatuh mau bangun lagi kalian ragu-ragu. Saya bangun lagi terus mau apa? Wong tidak punya tujuan. Tapi kalau kalian punya tujuan, ini harus dikejar lagi. Itu Viktor Frankl tentang resiliensi. Baik, itu gambarannya ya para filosof. Sekarang ke tasawuf. Kalau ini sih konsepnya kalian paham ya. Meningkatkan resiliensi khas tasawuf. Resiliensi itu berarti kondisi jiwamu yang pantang menyerah untuk berikhtiar. Sabar, istiqomah mengikuti prosesnya. Warok, mampu menahan diri, mengendalikan diri. Qanaah, kalian siap menerima apapun pemberian Tuhan padamu. Jadi ketika jiwamu terbentuk dengan 4 karakter ini, bisa dipastikan daya resiliensimu tinggi. Kalian siap berikhtiar, sabar mengikuti proses jatuh bangunnya, senantiasa warok, mampu mengendalikan dirimu, mengendalikan batin pikiranmu. Ya kalau dalam konteks agama, tidak sampai terjatuh pada hal-hal yang dilarang. Kemaksiatan, dosa kecil maupun dosa besar. Dan qanaah. Qanaah itu jiwamu yang ridho dengan apapun jatah pemberiannya Allah. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, jalankan itu, fungsikan itu untuk melakukan 3 hal. Kalau dalam tasawuf ya. Yang pertama, kita fungsikan untuk tawajud. Yang kedua untuk tajarrud. Dan yang ketiga untuk tazkiyatun nafas. Tawajud itu menemukan yang maha wujud. Sampai pada yang maha wujud, sampai pada Allah. Jadi daya resiliensi kita itu adalah jembatan untuk kita lebih dekat dengan Allah. Itu tawajud. Jatuh bangun lagi. Motifnya apa? Biar lebih dekat dengan Allah. Ini dulu kita pernah belajar patah hati menurut sufisme. Itu bagaimana setiap kali luka itu hakikatnya apa? Terbukanya diri terhadap cahayanya Allah. Kita itu lebih sering ingat Allah ketika jatuh dibandingkan ketika tegak. Diakui saja. Kalau pas ada masalah kan kamu terus tiba-tiba jadi orang soleh dadakan. Ada puasa Senin Kemis, sholat tahajud kan jadi begitu.
Bayangkan kalau tidak ada masalah. Jadi kadang-kadang masalah itu mengantarkanmu pada Allah. Itu yang disebut tawajud. Yang kedua, tajarrud. Tajarrud itu, masalah itu menyadarkanmu untuk tajrid, melepaskan diri dari hal-hal duniawi. Tidak lagi melekat terhadap yang duniawi. Ini namanya tajarrud. Jadi kalau kemarin kamu serakah, kamu ambisius, kalau begitu gagal kamu sadar ternyata seilusi itu dunia. Nah, terus kamu mulai bisa pelan-pelan melepaskan keterikatanmu. Itu fungsi tajarrud. Dan pada akhirnya bisa tazkiyah. Bersih dirimu. Kalau sudah tajarrud, tawajud, tentu saja bersih sudah. Jiwamu yang bersih. Jadi resiliensi secara spiritual bisa mengantarkanmu pada Tuhan, membebaskanmu dari keterikatan duniawi dan membersihkan jiwamu. Itulah kenapa resiliensi penting. Kalau di surat Al-Hadid ditegaskan likaila taksau alama fatakum wala tafrohu bima atakum, supaya engkau tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan padamu. Biasa saja, jangan terlalu berlebihan. Nah, ini berarti orang yang kuat, daya resiliensinya tinggi. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ada satu peribahasa menarik dalam bahasa Arab ya. La tahzan ala ma fataka fa inna ma fataka lam yakun liyusibaka. Jangan bersedih atas apa yang luput darimu, karena apa yang luput darimu memang bukan ditakdirkan untukmu. Ini boleh dibikin spanduk bagi yang patah hati. Yalah, dalam hidup ini kita pasti mengalami kehilangan, tapi jangan sesedih itu. Karena apapun yang hadir dan pergi dalam hidup kita sudah dijatah oleh Allah. Jadi jangan sedih kalau ada yang lepas, ada yang luput. Karena tidak mungkin lepas kalau itu jatah kita. Dan tidak mungkin akan menetap di kita kalau itu bukan jatah kita. Maka fa inna ma fataka lam yakun liyusibaka. Sesungguhnya apa yang menimpamu adalah apa yang luput darimu berarti bukan sesuatu yang ditakdirkan untukmu. Ini lagi-lagi menguatkan kita ya, resiliensi. Ada kalimat menarik dalam Bhagavad Gita. Ini nasihatnya Sri Krishna pada Arjuna. Kalimatnya, hanya pada pelaksanaan engkau mempunyai hak dan tidak sama sekali pada hasilnya. Janganlah hasil dari pekerjaan itu menjadi alasanmu. Dan jangan juga engkau membiarkan dirimu tidak melaksanakan pekerjaanmu. Ini kan Arjuna sedang ragu-ragu ini. Masa saya serang? Masa saya jatuhkan? Masa saya bunuh? Ini saudara-saudara saya semua di depan saya. Tapi kan terus Krishna mengingatkan, sudahlah. Kalau itu memang tugasmu, jalankan saja. Tidak usah terlalu panjang, terlalu overthinking, mikir hasilnya apa, efeknya apa. Jadi, karena apa? Karena
Menjalankan kewajiban itu hak kita, tapi hasilnya bukan hak kita. Yo, hasilnya haknya Tuhan. Jadi, jangan hanya karena memprediksi hasil terus kita tidak melakukan pekerjaan kita. Jangan juga engkau biarkan dirimu tidak melaksanakan pekerjaanmu. Ini dalil yang terakhir ini untuk kita semoga jangan males. Kalau bukan kita yang menjalankan kewajiban kita, terus siapa? Kalian mahasiswa, kalau bukan kalian yang belajar, terus siapa? Kalian yang DPR, kalau bukan kalian yang mewakili rakyat, terus siapa? Kalau bukan kalian yang mengelola, misalnya para pejabat Indonesia, lah terus siapa? Lah kewajibanmu memang itu. Seperti saya bilang tadi, segala kekacauan ketika orang mulai lari dari kewajibannya, apalagi terus jatuh egoistik tadi. Lanjut, waktunya sudah mepet. Ini nanti bahan kalian diskusi ya. Itu tadi kan sampai terakhir tadi masih resiliensi individu. Sejauh mana sih kita sebagai bangsa ini tangguh? Jadi resiliensi kebangsaan. Kemampuan satu bangsa untuk bertahan, beradaptasi, bangkit kembali ketika menghadapi krisis, bencana, konflik, penjajahan, pandemi, tekanan global. Sambil tetap menjaga identitas, persatuan, dan keberlanjutannya. Tidak sekedar survive, tapi juga recover dan transformation. Tidak sekedar bouncing back dan bouncing with, tapi juga bisa bouncing forward. Kalau bisa begitu, bangsa ini luar biasa. Tapi unsur-unsurnya setidaknya ada 6. Nanti kalian nilai sendiri ya, kita kuat di mana. Kalau 6-6-nya kuat, kemungkinan resiliensi kita kuat. Ketangguhan kita sebagai bangsa luar biasa. Yang pertama, identitas dan nilai bersama. Secara konsep kita punya banyak. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan lain sebagainya secara konsepnya. Tapi apakah nilai bersama ini hidup? Coba kalian teliti ya. Pancasila misalnya, benar tidak sih kita ini sudah Pancasila sekali jalan hidup kita? Coba kalian teliti nanti. Kalau iya, paling tidak kita sudah kuat di identitas dan nilai bersama. Yang kedua, kohesi sosial. Tambah kompak satu bangsa, tambah dia kuat, resiliensinya tambah tinggi. Tapi tambah terpecah-pecah dia, terfragmentasi dia, yang masing-masing fragmen fanatik semua, dengan kelompoknya masing-masing, partainya masing-masing. Semakin kita sulit untuk membentuk kohesi sosial yang kuat. Kalau kohesi sosial tidak kuat, ya resiliensi bangsa ini melemah. Yang ketiga, kepemimpinan dan institusi yang kuat. Ini kalian saja yang bahas ya, bukan saya. Ilmumu lebih tinggi daripada saya tentang ini. Tapi memang kalau yang ketiga ini lemah, ya lagi-lagi resiliensinya lemah. Kenapa? Karena yang ketiga inilah yang bisa mensukseskan hidupnya unsur-unsur yang lain. Jadi dia nomor 3, tapi 1, 2, 4, 5, 6. Itu kuncinya ada di yang ketiga ini. Kalau yang ketiganya ngaco, ya yang lain akan kacau. Yang keempat, ketahanan ekonomi dan kemandirian. Ini
Ini tidak perlu saya jelaskan. Tentu saja kemandirian ekonomi akan jadi kunci kekuatan bangsa. Yang kelima, ketahanan budaya dan spiritual. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terombang-ambing, sadar budaya dan hidup budaya itu termasuk spiritualitasnya. Yang terakhir, kemampuan beradaptasi dan bertransformasi. Jadi kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman dan berubah jadi lebih baik. Ini juga jadi kunci resiliensi satu bangsa. Ini teorinya, nanti isinya apa kalian ya yang coba kalian ulas satu-satu sejauh mana kita kuat di identitas dan nilai, di kohesi sosial, kepemimpinan dan institusi, ketahanan ekonomi dan kemandirian, ketahanan budaya dan spiritual, termasuk kemampuan beradaptasi dan bertransformasi. PR ya buat kalian. Yo paling tidak jadi bahan orasimu. Ya ben orasine rotok mutu sithik ngono ya. Baik, sudah mau waktunya. Ada kalimat menarik Viktor Frankl tadi. Kata beliau, segala hal boleh diambil dari seorang pria kecuali satu hal, yang itu kebebasan terakhirnya sebagai manusia, yaitu untuk mempertahankan sikapnya dalam situasi apapun. Ini yang tadi saya sebut di awal ya. Apa saja boleh dirampas dari dirimu, tapi tidak dirimu sendiri. Jangan kalian gadekan dirimu, jangan kalian ubah dirimu apalagi ke level yang lebih jelek. Kamu negokan otentisitasmu. Berarti kamu sedang melepaskan hal terakhir yang paling esensial dalam dirimu, yaitu kebebasan. Jadilah dirimu sendiri sesuai sikapmu selama ini, kebaikanmu selama ini. Dan jangan mau dipengaruhi untuk jadi lebih jelek, lebih negatif, lebih rusak, dan lain sebagainya. Bertahanlah sebagai dirimu. Karena kadang-kadang pengaruh bisa dari mana-mana, bahkan bisa dari circlemu sendiri untuk mengubah dirimu. Sehingga tidak otentik lagi. Yang pada akhirnya engkau akan merasa asing dengan dirimu sendiri. Loh, aku kok bisa begitu ya? Aku kok bisa senakal itu ternyata. Aku bisa sejahat itu ternyata. Aku bisa serusak itu ternyata. Jadi berarti kamu sedang melepaskan hal paling penting, yaitu menjadi dirimu sendiri. Ini dalam konteks apapun ya, dalam konteks apapun kalian perhatikan ini. Terakhir, Mary Ann Ratmaserfusius, penulis seniman. Keberanian tidak selalu menggelegar. Terkadang keberanian adalah suara lembut di penghujung hari yang berkata, aku akan mencoba lagi besok. Ini menggambarkan resiliensi yang tinggi ya. Hari ini gagal, tidak masalah, besok aku ulang lagi. Hari ini jatuh, tidak masalah, besok aku kembali lagi. Dan tidak perlu woro-woro, tidak perlu menggelegar, tidak perlu harus cerita kemana-mana, posting selfie kemana-mana. Ya karena kalau kamu dadak posting selfie kemana-mana, besok saya mau bangkit lagi, kalau tidak bangkit malu. Sudah terlanjur woro-woro, terus tidak situ. Akan aku taklukkan dunia besok, wis muni ngono terus tidak lulus lagi. Nah itu kan izin, jadi ya tidak harus menggelegar, tidak harus rame, tapi diam-diam tegaskan, aku akan kembali. Nah, dan itu mungkin lebih terasa dalam dirimu. Baik, saya kira itu ya. Teman-teman,
Semoga bisa ditangkap pesan utamanya untuk membuat kalian tangguh, membuat kalian tahan banting, dan siap melenting kembali meskipun ada kalanya harus jatuh. Disitulah nanti akan terbukti sejauh mana kalian sebenarnya adalah calon orang-orang hebat dalam hidup ini.